Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami cintai anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih puasa Ramadan. Semoga dengan pemaparan materi fikih puasa Ramadan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah, semoga bisa lancar dan tidak ada anak-anak. Liridhoi wali syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, jumpa lagi bersama Bapak Saifuddin Najib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Anak-anakku, puasa Ramadan, kita tahu bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan semua muslim yang ada di dunia ini. Dalil puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 juz 2. Ini adalah dasar dalil puasa Ramadan. Dasar hadisnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang bunyinya, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara. 1. Bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua, menunaikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Menunaikan haji ke Baitullah. Dan 5. Berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku sekalian, apa sih syarat-syarat wajib puasa itu? Ya, kita kupas satu persatu. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Jelas, Islam. 2. Balik. Balik ukurannya adalah ketika seorang laki-laki yang sudah ihtilam atau mimpi basah. Kalau yang perempuan sudah haid, itu ukuran balik. Yang ketiga, berakal. Jelas, berakal. Yang keempat, sehat. Ya, sehat dalam kata orang ini adalah sehat jasmaninya. Ya. Yang kelima, bermukim. Ya, tidak musafir atau perjalanan jauh. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Jelas, suci dari haid dan nifas. 6 syarat wajib puasa. Kemudian selanjutnya adalah syarat syah puasa. Syarat syah puasa ini yang pertama adalah Islam. 2. Berakal dan mumayyiz. Berakal dan mumayyiz. Kalau orang gila tidak boleh puasa. Stres, orang gila itu tidak boleh puasa. Anak kecil yang belum balik, belum tahu apa-apa, tidak boleh puasa. Yang ketiga adalah suci. Ini adalah tahun nifas. Haid. Yang keempat, nyata masuknya bulan Ramadan. Yang dimana nyata bulan Ramadan ini keputusan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Jadi kita tidak boleh berpuasa kalau belum masuk dalam bulan Ramadan. Kemudian anak-anak, apa sih rukun-rukun puasa itu? Ya, rukun-rukun puasa yang pertama adalah orang yang berpuasa itu. Orangnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah berniat. Ya, berniat. Yang ketiga, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu ada 3 rukun puasanya. Kita jelaskan perkara-perkara menahan diri, perkara yang membatalkan puasa kan banyak sekali. Contohnya makan, minum, ya. Jadi jangan sampai kita
waktu puasa, kalau makan dan minum seenaknya saja. Ini adalah lafaz niat puasa Ramadan yang kita selalu setiap hari niat puasa Ramadan. Nah, itu saumawatin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanadi lillahi ta'ala. Perkara yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka seperti lubang hidung, telinga, mulut, dan lubang kemaluan. 3. 4. Keluar haid dan nifas. 5. Gila. 6. Murtad. 7. Keluar mani dengan sengaja. 8. Bersetubuh di siang hari pada waktu bulan Ramadan. Ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, perkara sunnah ketika kita berpuasa. Perkara sunnah ketika kita berpuasa. 1. Bersegera berbuka puasa. Puasa ada azan maghrib dan kita untuk makan manis yang manis. Berbuka dengan kurma. Yang kedua ini yang manis-manis itu kurma, seperti kurma boleh, madu boleh, teh manis boleh. Kalau es Pak boleh. Kita sih kalau bisa yang hangat-hangat dulu, yang manis-manis dulu. Kemudian membaca doa. Doa ketika kita berpuasa, terus sudah mulai berbuka puasa. Keempat, melambatkan sahur. Memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dan membuat amal kebajikan. Oh ya, jadi tadi ada yang tanya, Pak, baca doa berbuka puasa itu apa, Pak? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Walkan itu ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, yang keenam, perkara sunnah ketika puasa senantiasa bersedekah. Yang ketujuh, jauhkan diri daripada perkara yang sia-sia dan perbuatannya tidak membawa manfaat. Terus yang kedelapan adalah mandi junub lebih awal sebelum masuk waktu itu. Itu adalah perkara-perkara sunnah ketika berpuasa. Terus apa Pak? Ketika berpuasa, perkara makruhnya itu apa Pak? Nomor 1 adalah suntik. Jadi kan musim ada suntik corona ya, booster corona atau jadi COVID. Waktu itu disuntik vaksin 1, vaksin 2 sampai vaksin 3. Yang kedua adalah berpekan. Yang keempat, memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan. Terus yang kelima, mandi yang berlebihan. Wah, mandi wadus ning kamar mandi wayah awan-awan ungkum. Nah, ini makruh. Nah, ini mandi sampai berjam-jam di dalam kamar. Apalagi di kolam renang. Wih. Oh ya. Yang keenam adalah rasa makanan di ujung lidah. Mencicipi hidangan. Misalnya ibu-ibu kalau masak itu kan mencicipi asin atau enggak. Nah, jadi itu makruh. Jadi kalau biasanya masakannya standar saja, nanti ketika mau sudah menjelang berbuka puasa baru dirasakan kekurangan asin atau kurang manis, nanti dibumbu dulu. Anak-anakku yang kami cintai, yang kami banggakan, selanjutnya ada 5 hal yang menghilangkan pahala puasa. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Yang pertama, berdusta. Puasa tidak boleh berdusta, bohong ya, hati-hati anak-anak. Yang kedua, gibah, kerasani. Nah, di kerasani ini biasanya bocah-bocah kerasani kancane tanpa ada orang di situ, kerasani yang jelek-jelek, gibah. Adu domba, apalagi adu domba, sehingga muncul nanti pertikaian. Yang keempat, sumpah palsu. Yang kelima, memandang seseorang dengan nafsu syahwat, memandang wanita atau mungkin dia sehingga syahwatnya lebih tinggi. Nah, ini pahala puasanya hilang. Yang keenam, mengeluarkan kata-kata keji atau cacian maki. Ini tidak boleh.
mengeluarkan kata-kata yang sangat keji, cacian maki, tidak boleh. Ini menghilangkan pahala puasa. Kemudian golongan yang wajib qadha puasa. Anak-anak harus tahu apa sih, siapa saja yang mengqadha puasa. Nah, yang pertama adalah orang yang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Yang kedua, orang yang musafir bukan karena maksiat. Yang ketiga, orang yang kedatangan haid dan nifas. Nah, ini yang ketiga ini, orang haid dan nifas itu wajib qadha. Kalau sholat tidak, kalau puasa wajib qadha. Nah, ada seorang wanita, terus kemudian dia dihitung berapa hari, kemudian nanti diqadha. Yang keempat adalah orang yang meninggalkan niat puasa. Nah ini, anak-anak harus hati-hati. Makanya setiap selesai sholat taraweh, jamaah dan dipimpin oleh imam itu, di malam hari, niat puasa. Kalau tidak niat, tidak sah puasanya. Jadi harus niat. Makanya niatnya di awal, ketika kita selesai sholat taraweh. Kalau mau menjelang, ketika kita mau istilahnya, makan sahur. Ya, makan sahur kita. Yang kelima adalah orang yang sengaja melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sengaja perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya apa? Itu berhubungan istri, ya, di siang hari. Selain dia mengqadha, membayar kafarat. Terus orang yang mabuk, orang yang sangat lapar dan dahaga. Jadi jika puasa, lapar, dahaga, kuat, membatalkan puasa, makanya untuk di puasa di tahun atau di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah mereka yang dikenakan membayar fidyah puasa. Apa saja? Satu, mereka yang tidak dapat mengqadha puasa sehingga masuk Ramadan kali kedua. Fidyahnya adalah setengah liter beras untuk setiap hari yang ditinggalkan di samping mengqadha puasa. Habis tahun tertinggal, kalau tidak diqadha sehingga melampaui 2 tahun, maka dikenakan 3 liter. Tapi puasa tetap juga 1 hari tiada tambahan. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, sakit parah. Terus kemudian orang yang terlalu tua dan tidak berdaya untuk berpuasa, wanita pun bisa sanggup untuk melaksanakan puasa. Tiga, jadi orang yang tua. Yang keempat adalah orang yang ada qadha puasa tetapi meninggal dunia sebelum sempat berbuat demikian. Fidyahnya dibuat oleh kerabat si mati atau diambil daripada harta pusakanya. Jadi ada pas waktu puasa Ramadan, kan, orang yang qadha puasa tapi meninggal dunia. Nah itu belum itu terus meninggal dunia, harus diqadha'i. Nah fidyahnya itu dibuat oleh kerabat si mati, diambil dari harta pusaka. Yang kelima adalah perempuan yang mengandung atau yang menyusukan anaknya perlu mengqadha puasa dan membayar fidyah setengah liter beras bagi setiap hari yang ditinggalkan. Sekiranya dia meninggalkan puasa karena bimbangkan anaknya, tetapi sekiranya dia takut memudaratkan pada dirinya, dia hanya wajib mengqadha puasanya. Jadi mengandung, biasanya kalau ibu mengandung kan khawatir kalau kandungannya anaknya itu membahayakan. Boleh ketika meninggalkan puasa, tapi harus membayar. Kafarat bersetubuh di bulan Ramadan. Orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, maka keduanya suami istri tersebut perlu mengqadha puasa berkenaan bayar kafarat atau denda. Seperti satu, memerdekakan seorang hamba mukmin laki-laki atau perempuan sekiranya tidak mampu. Seorang hamba ya. Nah ini yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus kalau tidak berdaya. Terus yang ketiga, memberi makan kepada 60 fakir miskin. Yang keempat, kalau bagaimanapun jika persetubuhan itu dilakukan karena terlupa jahil tentang haram dan dipaksakannya tidak wajib kafarat. Nah ini kafarat tersebut di bulan Ramadan, ini denda-dendanya. Mereka yang dibenarkan meninggalkan puasa, ya, siapa saja adalah ini satu, orang yang hilang daya upaya seperti sakit yang waktu puasa akan menambahkan keuzurannya, orang musafir, orang yang terlalu kuat, dan orang yang
sangat lapar dan dahaga. Dan yang 5 adalah perempuan hamil atau menyusukan anaknya yang apabila berpuasa boleh mengontrol diri atau anak yang disusui. Jadi adalah mereka yang dibenarkan meninggalkan puasa. Demikian anak-anak untuk materi tentang puasa Ramadan, semoga berkah dan manfaat. Lalu belajar, semoga kita di bulan suci Ramadan ini melaksanakan kegiatan puasa awasan akhir dan peserta di bulan Ramadan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.